Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Quraini dengan NIM 16014180006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PAUD sebagai kebijakan publik or ECE as public policy. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu apa sih itu kebijakan. Kebijakan adalah suatu rencana, tindakan untuk melakukan sesuatu atau rencana untuk tidak melakukan sesuatu. Di dalam kebijakan itu sendiri adalah keterkaitan, saling terkaitan atau perpaduan antara tiga hal diantaranya, institusi atau lembaga, interest atau kepentingan, dan ide atau gagasan. Lah, di sektor pendidikan anak usia dini sendiri, kebijakan yang dipilih pemerintah dan dilakukan adalah sertifikasi guru, dan tidak dilakukan adalah melihat status pendidikan anak usia dini. Itulah penjelasan apa sih itu kebijakan. Selanjutnya ada konsep Hugut dan Gun. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama, policy as a label for a field of activity. Jadi di sini kebijakan sebagai label untuk berbagai kegiatan. Poin kedua, policy as an expression of general purpose or desired state of affairs. Yang maksud di sini adalah kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Dan poin ketiga, policy as a specific proposal. Jadi kebijakan sebagai proposal spesifik. Poin keempat, policy as decision of government. Jadi kebijakan sebagai keputusan. Dan poin terakhir, policy as formal authorization. Yang dimaksud sini adalah kebijakan sebagai otoritas resmi. Itulah penjelasan dari konsep Hugut dan Gun. Selanjutnya ada, mengapa sih calon guru PAUD harus mempelajari kebijakan? Ya, karena calon guru PAUD di masa mendatang akan menjadi bagian advokasi untuk memperjuangkan isu-isu. Bila mana isu itu diperjuangkan, maka akan ada jalan keluar atau solusi dalam mengatasi masalah. Dan calon guru PAUD sendiri harus tahu dan paham tindakan yang harus dilaksanakan dan tindakan yang tidak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada 5 tahap kebijakan. Itulah gambar siklus mengenai tahap kebijakan. Dalam proses kebijakan akan dimulai dari adanya masalah atau isu-isu atau yang bisa disebut dengan agenda setting. Kemudian setelah informasi atau isu-isu yang terkumpul, ditemukan berbagai pilihan alternatif kebijakan sehingga dapat disusun sebuah kebijakan atau yang disebut dengan policy formulation. Selanjutnya, kemudian diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum atau decision making. Selanjutnya, hasilnya adalah sebuah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Setelah ini kebijakan dijalankan or policy implementation dan dievaluasi atau monitoring and evaluation. Apabila ditemukan masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan. Itulah penjelasan dari siklus 5 tahap kebijakan. Itulah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.